For your information everyone, aku sudah diselingkuhin sebanyak 2 kali. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, ketemu lagi sama aku Yulia. Terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah memberi nyawa di Your Yulia channel dengan cara subscribe, kemudian kalian like, kemudian kalian share ke semua teman-teman kalian, teman kos kalian, orang tua kalian, kakak, cici, koko, semua saudara-saudara kalian, tetangga kalian, sepupu kalian, siapapun itu, supaya mereka juga bisa subscribe channel aku. Terima kasih ya teman-teman untuk support kalian. Nah, kali ini seperti yang kemarin aku sudah sampaikan di Instagram aku bahwa video untuk hari Sabtu aku akan tayangkan tentang caranya move on setelah diselingkuhin. For your information everyone, aku sudah diselingkuhin sebanyak 2 kali. Ini tuh waktu masa-masa puber sih sebenarnya, waktu SMA gitu. Nah, jadi aku tuh pernah diselingkuhin yang pertama kali. Ceritanya gini, aku tuh diselingkuhin, dia selingkuh dengan entah siapa, aku nggak kenal, aku nggak tahu juga perempuannya siapa, karena kita beda sekolah gitu. Jadi aku dan mantanku kita satu sekolah nih, tapi selingkuhannya itu berada di sekolah yang berbeda. Waktu itu setelah ketahuan akhirnya terjadi drama, tentunya tangisan dan air mata, apalagi waktu itu aku dan teman-teman dekatku itu kami melakukan sesuatu hal yang terbilang buruk. Kalau teman-teman SMA aku nonton pasti tahu ya kita lakukan apa. Nah, waktu itu sesudah drama itu terjadi, akhirnya putus dengan mantanku ini dan dia memutuskan untuk bersama dengan wanita itu, wanita simpanannya, wanita selingkuhannya gitu ya. Dampaknya untuk aku sendiri itu cukup buruk teman-teman. Artinya aku tuh sedih, kemudian nangis, mengurung diri. Pokoknya aku tuh jadi berdiam diri gitu. Waktu orang tua aku manggil atau ajak berdiskusi atau ajak aku untuk ngobrol, ngomong atau apapun, kalau mereka panggil aku feedbacknya pasti aku tuh bete, maunya diem di kamar gitu, nangis aja. Nah, itu kan hal-hal yang sangat merugikan diriku sendiri. Itu kisah pertamaku. Sesudah itu aku memilih untuk memulihkan hatiku, memulihkan diriku sendiri, menyembuhkan hatiku, karena aku tidak pernah percaya dengan konsep kalau kita mau move on atau bukti kalau kita tuh sudah move on, atau cara untuk melupakan mantan kita ini adalah memiliki relationship dengan pria lain atau dengan orang lain. Itu salah total. Menurutku pribadi itu adalah jalan yang salah teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu sakit, kamu hatinya belum sembuh, kamu masih penuh dengan luka, misalnya nih kamu masih sakit, kamu masih penuh dengan luka, kemudian kamu memutuskan untuk memiliki hubungan dengan orang lain, maka yang terjadi adalah kamu cenderung untuk melakukan hal-hal yang meluapkan rasa sakit kamu, meluapkan emosi kamu. Kamu tuh cenderung memiliki keinginan agar orang lain merasakan rasa sakit kamu. Maka hal itu tuh tidak baik. Hal itu adalah sesuatu yang buruk dan merugikan hubungan kamu, juga buruk dan merugikan pasangan kamu yang baru. Sebab dia nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba kamu terima tawarannya untuk menjalin hubungan, terus akhirnya kamu melakukan hal-hal yang menyakiti dia. Bukankah itu buruk untuk hubungan kalian? Iya kan? Tolong dijawab ya, di komen aja kamu jawab. Pasti itu buruk untuk hubungan kalian teman-teman. That's why aku adalah perempuan yang merasa bahwa kalau kita itu baru putus atau kalau kita itu masih memiliki luka, lebih baik kita menyembuhkan dulu, kita sembuh dulu, kita bisa memaafkan orang yang di masa lalu kita, baru kita memiliki hubungan yang baru. Nah, itu baru hal yang benar menurutku. Sekarang itu aku akan menceritakan tentang yang kedua. Aku tuh diselingkuhin waktu aku menjalin hubungan itu cukup lama, karena aku tuh kalau aku memiliki relationship aku nggak pernah cepat gitu, dalam waktu cepat putus gitu, nggak pernah. Jadi ini sudah lama gitu ya, relationshipnya tuh sudah cukup lama lah, 2 tahun. Kemudian aku tuh memutuskan untuk pindah ke Bandung karena aku harus kuliah gitu ya. Ternyata dia memiliki
seseorang yang menarik menurut dia. Sementara aku di Bandung itu teman-teman fokus untuk kuliah karena memang jurusan yang aku ambil itu cukup sulit diizinkan oleh orang tua aku gitu. Karena hal itu maka aku lebih kepada pembuktian, ingin membuktikan kepada orang tuaku bahwa aku mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi fokusan kepada kuliahku, ternyata dia sudah dengan wanita lain. Awalnya itu sakitnya itu tidak seberapa karena kita beda kota. Berbeda dengan yang sakit waktu pertama kali diselingkuhin. Karena itu kita satu sekolah, satu kota, artinya aku akan lihat dia terus, dan orang yang selingkuhin aku untuk pertama kali ini bahkan dia memacari temanku sendiri, sahabatku sendiri. It's bad. Berbanding terbalik dengan yang kasus diselingkuhin kedua ini, karena kita kan beda kota. Jadi aku tuh merasa ya udah aku baik-baik aja gitu. Tapi ternyata waktu sudah beberapa bulan kemudian aku tahu dia udah jadian gitu ya dengan perempuan yang dia pilih ini. Ternyata aku sedih gitu ya, nangis, aku terluka gitu. Nah, kalian tahu gak sih kenapa aku bisa kuat? Sejak aku diselingkuhin 2 kali itu, aku punya pemikiran bahwa wanita itu bisa mandiri. Wanita itu bisa melakukan sesuatu hal itu tidak harus dengan laki-laki gitu. Karena aku tuh diberi nasihat sama mama aku, teman-teman. Beliau tuh ngomong kayak gini waktu aku hancur banget di selingkuhin yang pertama kali. Mama aku tuh ngomong kayak gini, orang itu akan ngumpul dengan sesamanya, sama jenisnya gitu. Jadi mama tuh ngomong kalau misalnya dia selingkuh maka dia sedang bertemu dengan sejenis dengan dia. Berarti dia tuh ketemu dengan orang yang sama dengan dia levelnya gitu. Nah, kamu tuh harus bersyukur karena kamu tidak bersama dengan orang yang salah. Sebab kamu diselingkuhin, berarti kan dia orang yang salah. Dia jahat, melukai hati dan perasaan kamu yang tulus saat ini. Nah, kemudian mamaku tuh ngomong kayak gini, mungkin karena dia khawatir sama aku yang nangis terus, mungkin juga karena dia sedih lihat aku terluka sedemikian rupa, itu masa puber gitu ya. Teman-teman, agar kamu tahu ya, orang yang paling sakit melihat kamu sakit adalah ibu kamu. Percayalah, waktu kamu sedih dilukai oleh orang lain, yang paling sakit dan menangis adalah ibu kamu. Karena apa? Karena dia gedein kamu tuh susah. Ya kan, gedein kamu susah. Mungkin karena aku guru, jadi aku tuh kayak ngerasa gitu bahwa mendidik anak itu susah, teman-teman. Bagaimana mendidik, menjaga, menasehati, menjadi teman, itu tuh sulit. Nah, jadi menurutku orang yang paling sakit dan menderita dan menangis waktu kamu nangis, waktu kamu merasakan sakit hati, itu adalah ibu kamu. Makanya dalam hal ini aku mengerti kenapa mama aku mengucapkan kata-kata ini. Mamaku tuh pernah bilang kayak gini waktu aku SMA. Jangan pernah haus akan kasih sayang pria lain selain papaku gitu ya. Dan jangan pernah merasa kamu harus diperhatikan oleh laki-laki di luar sana kecuali orang tua, kecuali papaku, keluargaku gitu. Karena apa? Jadi mamaku tuh bilang, kamu tuh cantik, kamu baik. Maka yang harus dilakukan oleh perempuan cantik dan baik adalah memilih laki-laki, memilih pria yang layak dan pantas untuk jadi pasangannya, bukan memperebutkan laki-laki dengan teman kamu. Itu tuh memalukan. Jadi dari situ, sejak saat itu aku merubah pola pikirku bahwa aku tuh nggak boleh sampai aduh aku harus pacaran gitu, nggak boleh sampai aduh siapa ya yang mau sama aku, siapa ya aku cari-cari jadi genit, jadi chatting gitu, enggak. Makanya dari situ aku nggak kayak gitu. Jadi aku berhak memilih. Kamu juga. Kenapa? Karena semua perempuan menurut aku cantik. Ya, semua perempuan itu cantik. Yang membedakan itu bagaimana kamu mempercayai dirimu. Kalau kamu merasa kamu itu banyak kurangnya, kalau kamu itu merasa jelek, itu akan keluar, teman-teman. Itu akan keluar, dan apa yang kamu percayai terhadap dirimu itu juga orang juga akan melakukan hal yang sama. Waktu kamu menilai diri kamu negatif, orang akan menilai diri kamu tuh negatif. Karena apa yang ada di dalam hati kamu, pikiran kamu, itu akan keluar, teman-teman. Gesturnya keluar, perilakunya keluar. Murung. Gak ada perempuan yang jadi cantik waktu dia murung. Kemana-mana murung.
murung. Kita nggak akan cantik kalau kita merasa bahwa aku cantik, aku baik, aku adalah orang yang layak untuk mendapatkan yang terbaik, aku adalah bla bla, semua yang positif kamu dengarkan, maka itu akan keluar, hal itu yang akan keluar gitu teman-teman. Jadi saat itu tuh aku langsung merubah pola pikirku. Sejak aku dengar nasihat mamaku, aku merubah pola pikirku. Aku merasa bahwa aku layak untuk memilih, bukan memperebutkan. Jadi aku nggak suka memperebutkan laki-laki. Makanya waktu kuliah, temanku itu suka sama cowok yang juga suka sama aku memilih untuk mundur. Kenapa? Karena ya untuk apa? Buat apa? Aku nggak suka kita ribut karena laki-laki. Menurutku itu standarnya bukan aku gitu. Jadi mungkin orang berpikir bahwa kamu harus berjuang untuk laki-laki itu. Sorry teman-teman, kalau memang dia cinta sama kita, dia tidak akan mengumbar kasih sayang, perhatian ke luar sana, ke perempuan luar sana, perempuan lain, sehingga perempuan lain menjadi salah mengerti gitu kan. Nah, kalau misalnya memang dia serius sama kita, dia akan fokus sama kita aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang salah mengerti, salah memahami tindakan si pria yang sedang kamu sukai ini, maka lebih baik kalau misalnya memang masih bisa tidak diteruskan, jangan diteruskan. Tapi kalau misalnya memang kamu cinta banget dan lain sebagainya, ya lakukan apapun yang kamu inginkan. Itu sih saran aku teman-teman. Teman-teman, ini cara move on yang aku lakukan waktu aku diselingkuhin 2 kali. Yang pertama, cara move on-nya adalah menangis. Tentu menangis. Kamu nggak boleh tahan emosi sedih kamu itu. Kamu nggak boleh nggak keluarin si emosi sedih kamu itu, karena itu akan merusak diri kamu sendiri kalau menurut aku. Karena itu nggak sehat untuk kesehatan mental. Lebih baik kamu keluarkan emosi sedih kamu itu, tapi ada catatannya, tidak boleh berlarut-larut. Tidak boleh berlarut-larut. Kamu harus memberikan waktu pada dirimu sendiri. Berapa lama kamu membutuhkan waktu untuk menangis. Kamu harus kasih waktu sesuai dengan kemampuan kamu. Ya jangan sampai 1 bulan, 2 bulan, janganlah teman-teman. Kasih waktu yang sesuai lah, yang janganlah berlarut-larut gitu ya. Nah, kemudian sesudah menangis, kamu merasa lebih baik, pasti sesudah kamu mengeluarkan emosi sedih kamu itu, pasti kamu akan merasa lebih baik. Nah, itu waktu yang tepat untuk melakukan tindakan kedua, yaitu nonton. Teman-teman, aku tuh suka nonton. Nah, yang waktu aku bener-bener down itu, seolah-olah langit runtuh gitu ya, teman-teman, aku mengalihkan pikiranku supaya aku nggak fokus kepada kesedihanku. Dengan cara itu aku nonton film-film yang bagus, yang bikin mood jadi membaik, yaitu drama Korea yang bergenre komedi, atau kalian misalnya lebih suka film lain boleh, tapi bergenre komedi gitu. Besok aku akan ngobrol sama teman aku akan undang dia untuk ngobrolin tentang film drama komedi yang bagus banget untuk naikin mood. 10 teman-teman, ada 10 drama komedi nih besok yang akan aku bahas sama teman aku ini. Siapakah dia? Rahasia. Makanya besok kamu harus nonton ya teman-teman di YouTube channel aku. Nah, kita balik lagi ya. Sekarang kamu pilih mana nih film, kamu cari rekomendasi teman-teman kamu, atau di YouTube juga cari searching mana film-film yang bergenre komedi yang bagus gitu ratingnya. Kamu bisa nonton. Kalau aku sih bener-bener nonton film-film yang naikin mood aku waktu itu. Kemudian aku juga nonton acara-acara komedi gitu, kayak Running Man, itu di Korea ya, variety show gitu ya. Nah teman-teman, kamu bisa nonton. Ketiga, kamu bisa olahraga teman-teman. Itu penting. Kamu tuh bisa hilangkan pikiran sedih kamu, emosi sedih kamu itu dengan cara berolahraga. Itu kan sehat ya buat tubuh kita. Dan yang paling penting, kenapa sih olahraga? Kamu keluar teman-teman, kamu keluar dari kamar kamu keluar dari rumah kamu. Jadi kamu bisa menghirup udara segar di luar sana, ketemu orang-orang,
senang melihat aktivitas orang-orang. Itu menyenangkan, percayalah itu menyenangkan. Kenapa aku sarankan olahraga coba? Karena waktu kamu sudah berolahraga tadi, waktu kamu pulang, kamu capek teman-teman. Kamu capek, jadi kamu nggak sempat gitu mikirin sesuatu yang negatif, kesedihan kamu. Jadi kamu lebih memilih untuk bersih-bersih, kemudian mungkin makan, terus kamu memilih untuk rebahan gitu teman-teman. Nah, itu tadi yang ketiga. Sekarang kita ke empat, yaitu bersihin rumah. Teman-teman, percayalah, aku itu sering melakukan yang keempat ini, poin keempat. Waktu aku pusing, mumet, banyak pikiran gitu ya, selain aku nonton dan olahraga, aku juga sering lakukan ini. Aku beres-beres, bersihin rumah. Karena waktu kita bersihin rumah itu, pikiran kita tuh kan mikirin gitu, bagian mana yang kotor, bagian mana yang harus dilap, bagian mana yang harus dibersihin. Jadi kita mengalihkan isu pikiran yang sedih tadi, emosi yang sedih tadi ke hal-hal yang, aduh mana nih harus ditata, bersihin apa nih, harus bagaimana nih gitu. Itu 4 cara untuk move on ya. Itu 4 cara dari aku untuk move on. Cara yang terakhir, cara yang kelima, jangan pernah sendirian. Jangan pernah sendirian. Kalau kamu sendirian, lakukan keempat hal tadi. Step pertama itu udah berlalu, lakukan ketiga ini kalau kamu sendirian. Nah sekarang kalau kamu sudah nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya, film misalnya udah habis, olahraga udah, kemudian kamu udah beresin rumah, nggak tahu mau ngapain lagi, daripada sendirian lebih baik kamu telepon teman kamu, minta temenin, ngobrol sama dia, obrolin apapun, obrolin film yang kamu baru tonton, obrolin misalnya kamu memang mau mengeluarkan emosi kamu boleh, tapi lebih baik kamu dengan teman, sahabat karib kamu yang bisa mendengarkan kamu daripada kamu sendirian. Karena kalau kamu lebih sering sendirian, kamu akan terus-terus mengingat dia. Yang terjadi adalah kamu akan menangis lagi, sedih lagi. Jangan ya teman-teman ya, itu buruk. Jadi lebih baik melakukan aktivitas di luar, nonton dengan teman kamu, cerita, sharing, kongko, nongkrong, ngopi gitu ya. Jadi itu bisa membuat mood kamu lebih baik lagi dan tentu bisa melupakan kenangan bersama dia secara perlahan. Itu dia kelima cara untuk move on. Dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah baca buku. Baca buku juga bisa membuat kita lupa dengan kesedihan kita. Baca buku apapun yang kamu suka gitu ya. Jadi 6 hal tadi adalah cara untuk move on versi Your Yulia. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share ke semua teman-teman kamu, tetangga kamu, sepupu kamu, sahabat kamu tentang YouTube channel aku. Aku berterima kasih banget. Terima kasih ya teman-teman, karena kamu adalah orang yang sudah memberikan nyawa di Your Yulia channel. Oke, itu dia. Semoga 6 tips ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten aku selanjutnya. Jangan lupa ya, besok aku mau ngomongin 10 film drama Korea bergenre komedi bersama dengan tamu aku. Siapakah dia? Rahasia. Bye, God bless.